Oke, teman-teman, gimana? Udah terlihat belum slide-nya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan bahas di 3 hari kemudian aplikasi gitu ya. Aplikasi dan latihan metode SEM-PLS studi kasus. Kemudian nanti kita lihat penggunaan metode SEM-PLS sendiri bisa digunakan di industri atau di bidang apa gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin di hari ini juga nanti akan coba ada mulai penugasan yang nanti kita akan coba bahas sama-sama di hari yang terakhir sebagai hari evaluasi. Ya, jadi kakak harap teman-teman di sini semuanya bisa menyimak gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang memang belum berkesempatan untuk bisa hadir, mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan dan sebagainya. Tapi yang hadir, insya Allah kita coba maksimalkan gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita coba ulas dulu gitu ya materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita coba recall kembali gitu ya pengetahuan kita terkait dengan konsep dari metode SEM. Gitu ya. Nah untuk kerja SEM sendiri gitu ya, nah SEM ini merupakan sebuah metode populer khususnya dalam ilmu sosial gitu ya, karena ini berkaitan dengan perilaku yang memungkinkan si peneliti untuk bisa mengaitkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Di mana tadi kita juga udah belajar gitu ya sebelumnya, ada beberapa variabel yang memang berbeda gitu ya dari persamaan regresi ataupun metode-metode lainnya. Di mana gitu ya kalau misalkan di SEM sendiri ada istilah variabel laten gitu ya. Kemudian ada variabel manifest atau variabel atau indikator seperti itu ya. Kemudian di laten sendiri nanti ada 2, ada laten eksogen dan laten endogen. Itu yang harus teman-teman ingat-ingat gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, variabel-variabel tersebut akan kita lihat sesuai dengan teori yang sudah ada. Yang kemudian nanti akan kita lanjutkan kepada tahap pengujian menggunakan data sampel. Nah, simpelnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba lihat bagaimana penerapan gitu ya dari konsep dan dasar yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian cara kerja SEM ini tentunya kita masih ingat ya tahapan-tahapan ketika kita akan melakukan penelitian menggunakan SEM. Yang pertama adalah spesifikasi gitu ya. Nah, di mana kita harus mengawali dengan teori yang memang sudah terbangun. Jadi bukan kita yang menciptakan teori, gitu ya. Teori yang sudah ada untuk membangun model yang akan kita hipotesiskan. Seperti itu, yang akan kita uji. Nah, kerangka pikir digambarkan dalam sebuah diagram yang akan kita hubungkan gitu ya antara variabel, baik variabel laten maupun variabel manifest. Nah, di mana variabel laten sendiri nanti biasanya akan diukur menggunakan kuesioner seperti itu ya teman-teman. Karena di SEM sendiri data yang dibutuhkan adalah data primer. Nah, di mana si kuesioner ini nanti idealnya gitu ya akan menggunakan yang namanya skala Likert. Nah, ada berapa intervalnya itu bisa di antara 1 sampai 9. Untuk ya idealnya 1 sampai 5, mungkin 1 sampai 6. Jadi kalau 1 sampai 9 mungkin silahkan nanti disesuaikan dengan penelitian teman-teman. Nah, itu untuk mungkin overview secara singkat gitu ya. Nah, akan kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Nah, di sini kita akan lihat nih. Nah, penggunaan metode structural equation modeling ini dia adalah alat analisis statistika gitu ya, tentunya yang nanti akan diolah menggunakan software yang besok mungkin kita akan coba praktek menggunakan Smart PLS gitu ya. Nah, yang dia ternyata itu bisa digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tentunya bukan terbatas di bidang ekonomi aja ya teman-teman, ataupun tadi ilmu sosial. Nah, dalam apa saja gitu. Jadi sebenarnya metode SEM ini nanti silahkan bisa digunakan oleh kalangan manapun gitu ya, di jurusan apapun, di prodi apapun. Di sini teman-teman dari berbagai jurusan, terkhusus misalkan MBS, ES, HES gitu ya, Tadris, kemudian KPI dan sebagainya itu sangat memungkinkan sekali kalau misalkan teman-teman mau menggunakan metode ini. Nih yang pertama bisa digunakan di bidang apa?
Nah, bidang pemasaran. Tentunya untuk anak MBS gitu ya, silahkan. Nah, nanti digunakan untuk apa? Biasanya kalau misalkan di dunia pemasaran atau marketing gitu ya, teman-teman nanti bisa menggunakan metode SEM untuk bisa melihat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen, ataupun kepuasan pelanggan, ataupun terkait dengan loyalitas merek, gitu ya, ataupun efektivitas dalam strategi pemasaran. Jadi silahkan ini nanti sangat bisa diaplikasikan. Teman-teman juga nanti setelah ini bisa lihat paper-paper yang memang menggunakan tema-tema inilah ya, seperti itu. Nah, kemudian ya untuk misalkan yang kedua bisa digunakan di prodi KPI gitu ya, terutama di bidang teknologi informasi. Nah, untuk apa? Dia bisa digunakan untuk menganalisis adopsi dan penggunaan teknologi ataupun mengevaluasi sistem informasi ataupun untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu teknologi gitu ya. Nah, itu dulu paper pertama kakak gitu ya, paper pertama yang kakak buat sebagai tugas waktu itu di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kakak itu menggunakan metode SEM untuk menganalisis keberhasilan implementasi waktu itu e-learning. Jadi karena di zaman kakak itu pas semester 5 kan awal masuk COVID tahun 2020 ya teman-teman. Nah, jadi di tahun 2020 itu beralih dari yang biasanya informasi ataupun hal apapun yang berkaitan dengan mata kuliah kita menggunakan textbook, menggunakan hal-hal yang bersifat nyata offline gitu ya. Nah, pas di semester 5 ada COVID, akhirnya semua beralih ke digital. Nah, di mana waktu itu e-learning dan Smile itu baru banget lah gitu ya, sesuatu hal yang sangat baru. Nah, ketika itu kakak coba tuh menganalisis bagaimana sih tingkat apa ya dulu tuh tingkat adopsi penggunaan e-learning khususnya di kalangan anak-anak tazkiyah seperti itu. Dan nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikan ini juga dalam hal-hal yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini di bidang manajemen sumber daya manusia gitu ya. Ini mungkin bisa kalau di prodi mana ya? Manajemen manusia. Sebenarnya yang humaniora ya, ini masih berkaitan dengan HES mungkin atau KPI. Nah, ini contohnya adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan. Ataupun ini di kalangan mungkin terkait dengan industri atau di suatu apa ya namanya? Ya di suatu organisasi lah ya, seperti mungkin kampus ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi nanti itu sangat memungkinkan bagaimana kita bisa melihat seorang karyawan tuh udah puas belum sih dengan pekerjaannya, dengan gajinya, terus bagaimana sih komitmen mereka gitu, dan juga bisa juga melihat kinerjanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga bisa diterapkan di bidang kesehatan, baik itu kedokteran ataupun mungkin medicine dan sebagainya. Nah, itu biasanya banyak dilakukan nanti untuk melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi medis ataupun perilaku kesehatan ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas hidup pasien. Ya, jadi tentunya si metode SEM ini sangat ampuh lah gitu ya, terutama tadi terkait dengan behavior atau perilaku. Nah, kemudian di bidang pendidikan, mungkin ini cocok juga nih buat anak-anak tadris. Biasanya nih ini untuk mempelajari hubungan antar variabel psikologis. Gimana maaf. Oh ini, adopsi teknologi pendidikan ataupun keefektifan strategi pengajaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Jadi cocok lah ya gitu ya untuk teman-teman di prodi tadris. Nah, selanjutnya untuk anak-anak di prodi ekonomi, nah sangat-sangat juga memungkinkan gitu ya. Nanti biasanya banyak digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang investasi misalkan gitu ya, atau perilaku konsumen terhadap suatu produk keuangan, atau terkait dengan efisiensi pasar keuangan dan sebagainya. Nah, ataupun yang lainnya ini masih banyak ya teman-teman. Sebenarnya mungkin bisa juga di bidang-bidang yang lainnya. Nanti bisa teman-teman baca juga gitu ya. Nah, kalau di ilmu sosial nanti mungkin akan berkaitan dengan bagaimana cara memahami hubungan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik gitu ya. Kemudian di bidang teknik ataupun teknologi nanti biasanya berkaitan dengan kebanyakan sebenarnya teknologi ya teman-teman. Ada teknologi, kemudian pengembangan produk ataupun terkait dengan evaluasi. Dan bisa juga nih kalau misalkan sekarang gitu ya yang sedang marak
mungkin topik-topik terkait dengan ESG gitu ya, environment dan sebagainya, ataupun terkait dengan yang green ataupun sustainability itu juga sangat memungkinkan. Itu mungkin lintas prodi, jadi siapapun itu bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, biasanya digunakan nanti untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu ataupun organisasi terkait dengan keberlanjutan lingkungan ataupun penggunaan sumber daya alam gitu ya, maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian di bidang psikologi, tentunya kalau psikologi ini berkaitan tadi di sini ya dengan kepribadian gitu ya. Teman-teman bisa menguji terkait motivasi ataupun emosi dalam konteks perilaku manusia. Seperti itu. Jadi ini mungkin beberapa bidang yang biasanya gitu ya diterapkan menggunakan metode SEM. Nah, mungkin SEM ini tadi ini termasuk kelebihan dari metode SEM gitu ya. Karena kalau misalkan metode-metode yang lain, apalagi metode-metode seperti time series gitu ya, seperti contohnya misalkan metode regresi logit, ataupun misalkan metode panel, metode ARMA, metode apa lagi, misalkan metode VAR, metode ARDL, itu kan terbatas pada bidang-bidang tertentu gitu ya. Jadi tidak bisa memahami apalagi kalau misalkan berkaitan dengan behavior. Nah, kemudian teman-teman, nah di aplikasi atau di SEM sendiri, dia mempunyai beberapa aplikasi gitu ya. Aplikasi apa? Jadi dia bisa membuat beberapa analisis secara serentak gitu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin juga udah sempat disinggung ya, pasti bagian konsep. Cuman di sini karena kita akan coba nanti melihat atau membuat atau memodelkan suatu studi kasus, jadi nanti kita akan coba lihat gitu ya. Nah, di sini ada sekitar 5 aplikasi yang bisa kita terapkan ketika kita menggunakan metode SEM. Nah, yang pertama adalah terkait dengan model sebab akibat, atau bahasa lainnya adalah causal modeling. Atau juga bisa disebut sebagai analisis jalur atau patch analysis. Ini hal yang lumrah lah, seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Nah, di bagian ini gitu ya, ketika kita akan membuat model sebab akibat, nanti kita akan menyusun bagaimana hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel dan menguji model-model sebab akibat dengan menggunakan sistem persamaan linear. Nah, model-model sebab akibat ini nanti dapat mencakup variabel-variabel manifest atau indikator, kemudian variabel-variabel laten lainnya. Baik itu dari yang eksogen maupun yang endogen. Nah, kemudian bisa juga dia digunakan sebagai analisis faktor penegasan atau disebut sebagai confirmatory factor analysis. Ini juga nama lain dari SEM lah ya, teman-teman. Nah, dia itu sebagai suatu teknik kelanjutan dari analisis faktor. Jadi bedanya apa ya? Kalau yang faktor biasa itu biasanya dia tidak ada indikator gitu ya. Nah, kalau di sini di bagian confirmatory factor analysis nanti akan dilakukan pengujian hipotesa struktur faktor loading gitu ya, atau bagian indikator dan bagaimana hubungan antar masing-masing indikator tersebut. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada yang disebut sebagai analisis faktor urutan kedua atau disebut sebagai second order factor analysis. Nah, ini adalah sebagai suatu variasi dari teknik analisis faktor, jadi masih kelanjutan dari yang bagian analisis faktor. Nah, di mana nanti matriks korelasi dari faktor-faktor tertentu atau common factor dilakukan analisis pada faktornya sendiri untuk membuat faktor-faktor urutan kedua. Ya, sebenarnya ini bagian dari indikator yang ada di bagian variabel-variabel. Karena tadi di analisis faktor itu nggak ada indikatornya. Jadi sebenarnya ini bagian dari apa yang ada di SEM. Cuman dia apa ya, menjadi sesuatu hal yang ya diunggulkan lah seperti itu teman-teman. Nah, dia juga termasuk model-model regresi gitu ya. Karena apa? Karena di bagian SEM juga nanti kita bisa melakukan analisis regresi gitu ya. Seperti yang sudah kita contohkan kemarin, jadi di bagian patch analisis nanti kita bisa melihat gitu ya bagaimana bobot regresi dibatasi gitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat nilai koefisien gitu ya, bagaimana hubungannya dia apakah positif ataukah negatif, kemudian signifikansinya apakah memang ada pengaruh ataupun tidak. Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai model struktur covariance atau covariance struktur model. Nah, yang mana model tersebut menghipotesakan bahwa matrik covariance mempunyai bentuk tertentu.
Contohnya, misalkan kita dapat menguji hipotesis yang menyusun semua variabel yang mempunyai varian yang sama dengan menggunakan prosedur yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bagian dari aplikasi utama SEM. Nah, sekarang kita akan lihat, karena seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, tadi di bagian overview ya teman-teman, terutama karena SEM ini tadi, ini teman-teman ya, kita baca lagi. Karena dia merupakan metode, namanya juga struktural ya, structural equation. Nah, sehingga gitu ya, dia diawali dengan teori. Dia harus diawali dengan teori. Jadi model yang akan kita buat itu harus berdasarkan suatu teori. Gitu. Jadi walaupun kita ada modifikasi, itu bukan modifikasi yang berasal dari sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Jadi bukan kita yang mencari, kayaknya aku pengen menguji ini sama ini deh. Enggak kayak gitu. Jadi apapun yang akan kita uji itu harus ada teorinya. Nah, di sini kakak merangkum sekitar 9 teori yang sering digunakan ketika kita menggunakan SEM. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Jadi nanti tugasnya teman-teman setelah ini silahkan nanti harus mencari salah satu paper yang menggunakan salah satu teori dari teorinya SEM. Nah, ini teori-teori yang paling banyak ya. Kakak urutkan dari yang paling banyak pertama gitu ya. Nah, di sini teman-teman, mungkin di sini juga teman-teman udah sering isi kuesioner lah ya. Kebanyakan, apalagi di Tazkiyah, yang kakak lihat, TPB dan TAM itu adalah model yang umum sekali digunakan gitu ya. Mungkin yang sisanya UTAUT ini nanti dan yang lainnya beberapa lah ya. Nah, yang pertama adalah Theory of Planned Behavior gitu ya, atau disingkat TPB. Nah, teori ini apa sih gunanya? Nah, dia itu adalah untuk memprediksi perilaku seseorang gitu ya berdasarkan niat, plan gitu ya. Di sini ada plan behavior kata kuncinya. Berdasarkan intention atau niat yang dipengaruhi oleh, nah jadi nanti intention ini akan menjadi variabel endogen, teman-teman. Nah, nanti eksogennya ada apa aja? Ada sikap. Jadi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau untuk memilih sesuatu, biasanya gitu ya, menurut teori ini akan dipengaruhi oleh ya sikap dia. Kemudian ada norma-norma subjektif gitu ya, norma-norma yang memang dia patuhi. Kemudian ada kontrol perilaku yang dirasakan. Jadi ada sesuatu hal yang memang tertanam dalam jiwa seseorang. Nah, ini mungkin mostly kebanyakan digunakan di psikologi. Nah, tapi gitu ya, pada perkembangannya ini banyak sekali dilakukan dalam bidang apapun. Misalnya teman-teman dari bidang ekonomi, misalkan pengen melihat bagaimana niat seseorang memilih untuk misalkan menabung di bank syariah. Itu kan nanti bisa tuh menggunakan ini sikapnya, normanya, dan kontrol perilaku. Kenapa sih orang kok bisa sih pilih menabung di bank syariah gitu ya? Kan banyak tuh opsi untuk konvensional. Kenapa dia memilih itu? Nanti dari sikapnya apakah apa gitu ya, nanti silahkan. Nanti teman-teman bisa cari contoh-contohnya. Nah, kemudian yang kedua, yang sering juga digunakan gitu ya, yang ini yang kakak rasakan atau yang kakak lihat, teman-teman juga nanti bisa cek di perpustakaan, itu banyak sekali skripsi cutting kalian gitu ya. Kayaknya yang paling banyak mungkin di jurusan MBS, satu kakak tuh MBS tuh banyak banget yang pakai SEM ya, MBS dan ES lah. Biasanya kalau MBS tuh terkait dengan marketing dan sebagainya gitu ya. Kalau yang ES tuh biasanya ya banyak, ada yang teknologi, ada yang terkait dengan keuangan syariah dan sebagainya. Nah, di sini gitu ya, teknologi acceptance model atau TAM biasanya digunakan nanti untuk bagaimana melihat penerimaan dan penggunaan teknologi berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan. Jadi ketika orang memilih menggunakan suatu teknologi itu dilihat dari gimana sih kemudahan si teknologinya dan apa sih kegunaan dari teknologi tersebut gitu ya. Contohnya misalkan kenapa juga berhubungan dengan intention ya biasanya ya. Misalkan kenapa orang memilih menggunakan apa ya? Misalkan sedekah online atau zakat online gitu ya, zakat digital. Nah, misalkan kenapa gitu ya orang tuh lebih memilih menggunakan zakat yang digital dibanding yang bayar langsung. Misalkan nanti di bagian kemudahannya ya orang-orang misalkan lebih fleksibel kalau misalkan nanti harus ya transfer dan sebagainya gitu ya. Secara kegunaan misalkan nanti lebih terpercaya dan sebagainya. Jadi nanti itu teman-teman juga nanti setelah ini silahkan cari study case gitu ya dengan teori-teori yang sudah ada di sini.
Nah, selanjutnya ada juga ini masih berkaitan dengan teknologi gitu ya, teman-teman. Ada yang namanya Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau disingkat UTAUT gitu ya. Nah, untuk apa gunanya? Nah, biasanya di yang teori UTAUT ini dia akan menggabungkan faktor-faktor dari beberapa model penerimaan teknologi gitu ya. Baik yang TAM gitu ya ataupun nanti ada yang lainnya. Contohnya apa? Misalkan ada persepsi tentang kemudahan penggunaan, ada kegunaan, kemudian ada tentang norma, dan ada pengalaman pengguna. Jadi dia biasanya gabungan gitu ya. Selain tentang teknologi yang ada di TAM, dia juga nanti bercampur dengan yang ada di TPB, seperti yang norma, ataupun nanti ada pengalaman pengguna. Jadi dia mencampurkan beberapa teori seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, nah ini juga termasuk yang cukup banyak lah ya teman-teman, tentang teori of reason action gitu. Jadi sebenarnya si TRA ini dia itu lebih dahulu daripada TPB gitu ya. Jadi dia apa ya? Ya udah lebih dulu lah teori ini ada sebelum TPB gitu ya. Nah, di teori reason action ini dia menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh sikap gitu ya terhadap perilaku dan norma-norma subjektif yang dirasakan. Jadi orang tuh ketika berbuat sesuatu gitu ya, biasanya ya ada alasannya sendiri gitu. Dasarnya apa ya? Biasanya yang tertanam di diri dia sendiri gitu, sikap dia terhadap sesuatu gitu. Jadi ini TRA itu sebenarnya TPB ini pengembangan dari TRA seperti itu. Tapi dua-duanya TPB atau TRA itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian yang kelima itu ada yang namanya expectancy value theory atau disingkat EVT gitu ya. Nah, di yang bagian EVT ini dia nanti adalah menjelaskan terkait dengan penerimaan atau penolakan seseorang terhadap suatu objek atau tindakan gitu ya berdasarkan harapan mereka tentang hasilnya gitu ya dan nilai yang mereka tempatkan pada hasil tersebut. Jadi berkaitan dengan apa ya? Ada harapan gitu ya, harapan seseorang. Harapannya bisa terkait dengan penolakan atau penerimaan. Ini banyak digunakan di bagian apa ya? Mungkin di bagian bidang kalau teman-teman pernah baca itu terkait dengan ada boycott, ada boycott gitu ya. Boycott tuh buy gitu ya. Jadi orang tuh bisa menolak ataupun memilih untuk membeli. Gitu. Itu tergantung dengan ya harapan dia. Kalau misalkan harapan dia dengan dia memboikot, dia pengen supaya si perusahaan tuh ada efek jerak. Atau harapan dia ketika dia membeli, dia pengen supaya si owner atau si bisnis itu nanti bisa memberikan sesuatu hal yang bersifat loyal kepada si pelanggan tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu ada yang namanya social cognitive theory atau disingkat SCT gitu ya. Nah, di bagian SCT ini biasanya dia akan lebih menekankan di bagian faktor-faktor psikologis, terutama di bidang sosial, sesuai dengan namanya gitu ya. Terkait dengan pembentukan perilaku, termasuk pembelajaran melalui observasi, keyakinan, ataupun self-efficacy gitu ya, dan interaksi sosial. Jadi ini nanti lebih ini mungkin di bidang sosial, jadi keterkaitannya terkait dengan bagaimana keyakinan diri gitu ya, dan interaksi sosial akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ada terkait dengan Theory of Innovation Diffusion atau disingkat TID gitu ya. Nah, dia menjelaskan inovasi gitu ya atau teknologi baru menyebar di antara anggota masyarakat atau organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompleksitas, kompabilitas, observabilitas, dan uji coba. Jadi gimana biasanya ini di bagian industrial mungkin ya. Jadi ketika dia pengen mengupgrade gitu ya teknologi yang dia gunakan gitu ya, biasanya dia nanti akan mencoba menganalisa misalkan si pekerjanya gitu ya. Apakah ketika ada perubahan teknologi nanti akan mempengaruhi lah hasilnya gitu ya, outputnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan ada yang namanya self determination theory (SDT) gitu ya. Nah, ini menjelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam perilaku manusia. Jadi bagaimana sih motivasi gitu ya baik dalam diri maupun dari luar nanti bisa mendukung gitu ya atau menghambat
rasa otonomi kompetensi dan hubungan sosial. Jadi ketika orang melakukan interaksi dengan orang lain tuh apa sih yang mempengaruhi dia gitu ya? Apakah misalkan dalam diri dia memang ya ada kepuasan tersendiri? Apakah misalkan dia punya tujuan yang lain ekstrinsik gitu ya, misalkan ya dia melakukan suatu hubungan atau interaksi sosial misalkan untuk menarik sesuatu atau untuk melakukan channeling dan sebagainya. Nah, kemudian yang ke-9 ada yang namanya teknologi organizations and environment atau disingkat TOI gitu ya. Nah, ini menjelaskan terkait dengan adopsi teknologi di organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, organisasi dan lingkungan. Ini hampir mirip dengan bagian yang TID gini ya. Cuman bedanya yang TOI ini dia nanti melihat bagaimana sih dari teknologi baru ini akan berpengaruh terhadap organisasi itu ataupun ke lingkungan yang ada di sekitar dia. Seperti itu teman-teman. Itu contoh teori ya, teori-teori yang bisa digunakan dalam pemodelan menggunakan metode SEM. Teman-teman silakan ini boleh pilih yang manapun ataupun boleh dari luar ini karena masih sangat banyak teori-teori yang sering digunakan gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah setiap model yang kalian buat itu ada rujukan teorinya. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar baru kalian ciptakan tanpa ada dasar teori. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan studi kasus, gitu ya, studi kasus pemodelan SEM. Nah, ini menggunakan contoh yang simpel, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba, kok ini dia agak gede. Nah, kita akan coba membuat pemodelan SEM terkait dengan kualitas layanan lah, gitu ya, layanan terkait dengan sesuatu sistem yang ada gitu ya, digital. Nah, contoh nih di sini ada perguruan tinggi gitu ya, swasta di Bogor, misalkan Tazkia gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, ingin mengetahui bagaimana terkait dengan kesuksesan sistem informasi yang dihasilkan perangkat kampus digital yang dikembangkannya gitu ya, dengan melihat nanti ada tingkat kepuasan pengguna. Seperti itu. Jadi kepuasan ini atau dampak individu nanti akan menjadi variabel laten endogen. Nah, kemudian nanti ada beberapa hal gitu ya yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada sekitar 5 faktor gitu ya yang bisa mempengaruhi kepuasan, di mana 3 faktor adalah variabel eksogen, 2 faktor lainnya adalah variabel endogen. Jadi ada 3 endogen. Nah, di sini gitu ya bisa kita lihat nih ada 6 konstruk gitu ya atau variabel laten. Yang pertama ada kualitas sistem, yang kedua ada kualitas informasi, yang ketiga ada kualitas layanan, kemudian ada penggunaan, kemudian ada kepuasan pengguna, dan ada dampak individu gitu ya. Nah, teman-teman, ini misalkan tadi kita dari suatu organisasi gitu ya, kampus terutama nih, kita pengen lihat nih bagaimana sih mungkin di dalamnya ada staf maupun para mahasiswa gitu ya. Mereka apakah puas dengan perangkat kampus gitu ya, terutama di bagian yang digital gitu ya. Mereka sudah puas atau belum gitu ya. Nah, kita pengen melihat menggunakan beberapa variabel yang ada. Nah, variabel-variabel ini tentunya tidak didapatkan secara langsung ya teman-teman, tapi berdasarkan analisis teori dulu. Nah, jadi dia melihat gitu. Jadi ini terutama yang menggunakan teori yang mana ya tadi, penggunaan layanan. Bisa menggunakan yang TAM gitu ya di sini tuh ya, adalah terkait dengan kepuasan gitu ya. Nah, di sini ataupun yang UTAWUT juga tadi bagian dari beberapa hal. Nah, kemudian di sini nih penggunaan, di bagian ini penggunaan, kemudian kepuasan pengguna, nah nanti dia akan dipengaruhi oleh variabel eksogen kualitas sistem, kemudian kualitas informasi dan kualitas layanan. Nah, sedangkan gitu ya, nanti di bagian ini yang endogen, pengguna dan kepuasan pengguna, nanti mereka akan memiliki juga hubungan gitu ya, hubungan kausalitas. Nah, kemudian untuk yang kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan gitu ya, ini mempunyai hipotesa akan memberikan dampak positif gitu ya. Di mana ketika ketiga variabel ini semakin bagus gitu ya,
Nah, nanti akan memberikan efek kepuasan gitu ya, kepuasan yang lebih bagus juga bagi penggunanya. Nah, sehingga pengguna cenderung akan meningkatkan frekuensi penggunaan perangkat tersebut. Seperti itu. Ini mungkin sebagai model atau dasar awal gitu ya, ketika kita kan melakukan modelan. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan gitu ya, apakah si kualitas sistem, kemudian kualitas informasi, ataupun kualitas layanan gitu ya, ataupun apa itu kepuasan penggunaan gitu ya, dapatkah kelimanya dijelaskan begitu saja gitu ya. Nah, jadi kalau di bagian yang faktor analisis atau analisis faktor, analisis jalur, mungkin cukup variabel ini bisa mencerminkan variabel yang dampak individu tadi ya. Tetapi karena kita menggunakan SEM gitu ya, nah sehingga gitu ya masing-masing variabel laten gitu ya, variabel eksogen dan endogen ini dia harus mempunyai yang namanya manifestasi. Manifestasi adalah gambaran gitu ya, gambaran dari masing-masing laten ini. Karena dia berupa sesuatu hal yang bukan sifatnya numerik gitu ya, karena dia bersifat laten, sehingga ada penjelasannya. Nah, misal di sini konstruk kepuasan pengguna gitu ya adalah variabel laten yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Jadi kenapa seseorang itu bisa merasa puas gitu? Apa sih yang sekiranya membuat seseorang itu merasa puas? Terutama setelah menggunakan perangkat kampus digital. Jadi kita perlu sekarang menentukan indikator dari masing-masing variabel laten. Ya, di tahapan pertamanya cari teorinya, ada variabel apa saja sekiranya itu ya. Kemudian nanti dibuat jalur seperti tadi dan hipotesisnya, baru nanti kita akan tentukan bagaimana indikator dari masing-masing variabel tersebut. Nah, untuk yang pertama gitu ya. Yang pertama ada laten eksogen 1, bagian kualitas sistem. Jadi kita akan buat model pengukuran terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum nanti model strukturnya. Nah, untuk model pengukurannya, kita cari indikator-indikator dari ya penelitian-penelitian terdahulu yang memang menggunakan variabel ini. Gitu ya. Jadi kita bisa nanti melakukan modifikasi mungkin dari beberapa paper, silahkan nanti teman-teman kumpulkan semuanya. Gitu. Misalkan di paper A ada 4, paper B ada 3, kemudian paper C ada 5. Silahkan teman-teman lihat dari paper tersebut mana gitu yang ada irisannya, nanti kumpulkan semuanya. Nah, di sini gitu ya, kualitas sistem dari perangkat kampus digital gitu ya akan semakin baik jika jadi kualitas sistem itu akan digambarkan dengan satu, kemudahan dalam penggunaan. Gitu. Jadi suatu sistem itu dianggap berkualitas kalau misalkan dia mudah digunakan gitu ya. Kemudian gitu ya, kenyamanan pada waktu mengakses. Ya, jadi dianggap berkualitas tuh ketika pas mengakses nyaman gitu ya, nggak ada error dan sebagainya. Ini juga nih yang ketiga, ini menjelaskan yang kedua ya, tidak terdapat error dari sistem. Jadi selain nyaman, mungkin nyaman itu apa ya, dalam artian dia tampilannya lebih lengkap dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sistem dapat berfungsi dalam waktu yang panjang atau andal. Jadi biasanya kan gitu ya, ada beberapa sistem yang dia itu butuh perbaikan secara terus-menerus gitu. Nah, yang bagus tuh, yang berkualitas itu misalkan yang sistemnya ya sebenarnya udah teruji lah gitu. Nah, kemudian yang kelima, waktu yang digunakan sistem melalui perangkat kampus digital untuk merespons waktu yang digunakan sistem melalui perangkat kampus digital untuk merespon input dari pengguna. Waktu respon itu lebih ke apa ya, kecepatan lah mungkin ya, terkait dengan kecepatan. Jadi ketika teman-teman klik ya dia cepat gitu. Kan suka ada yang misalkan loading dan sebagainya, itu kan nggak nyaman kalau misalkan terlalu lama. Nah, jadi dari variabel yang eksogen pertama di bagian kualitas sistem, kita udah nih menemukan beberapa indikator gitu ya. Ini singkatannya ini gini ya, teman-teman. Jadi nanti karena kita pas buat model itu mungkin agak kesusahan kalau pakai nama-nama yang panjang, biasanya nanti kita cukup menggunakan kode-kode tertentu gitu ya. Biasanya adalah bahasa Inggris ya, teman-teman. Kayak ini misalkan nih, kemudahan penggunaan berarti easy of usefulness. Itu kenyamanan akses berarti apa ya? Convert accessibility kayak gitu ya. Jadi nanti dicari aja nanti singkatan yang sekiranya bisa menggambarkan indikator tersebut. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua berkaitan dengan kualitas informasi.
Nah, kualitas informasi ini akan menunjukkan kualitas keluaran dari sistem informasi yang disediakan perangkat kampus digital tersebut. Nah, biasanya gitu ya, kualitas informasi ini diduga akan semakin baik kalau si pengguna itu merasakan beberapa indikator. Gitu ya. Indikator yang pertama gitu ya, ketika informasi yang disediakan perangkat pastilah penting. Jadi informasinya penting gitu ya, jadi bukan suatu hal yang emang sia-sia. Penting, misalkan important, singkat IM gitu ya. Kemudian yang kedua, informasi yang dihasilkan perangkat kampus digital sesuai dengan yang diminta pengguna atau relevan. Jadi yang dibutuhkan ya sesuai dengan apa yang ditampilkan. Gitu ya. Kemudian informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Di sini berguna, gitu ya, useful. Kemudian informasi yang dihasilkan mudah dimengerti atau jelas atau clear gitu ya. Terus informasi yang diperoleh bebas dari kesalahan atau akurat gitu ya. Akurat kayak ini akurat ya. Terus yang keenam misalkan informasi yang diperoleh adalah informasi yang mutakhir atau tidak kadaluarsa. Sesuatu yang emang ya up to date lah kayak gitu ya. Kekinian. Terus mana lagi? Informasi tidak terlambat sampai ke pengguna gitu ya. Terkait dengan tepat waktu. Balik nih yang ketujuh. Informasi tidak terlambat gitu ya nih. Yang ke-8 semua informasi yang dibutuhkan pengguna tersedia dalam perangkat kampus gitu ya, atau lengkap. Jadi ternyata yang berkaitan dengan kualitas informasi setelah dikumpulkan itu indikatornya cukup banyak lah ya dibandingkan yang sebelumnya. Dia ada sekitar 8 indikator. Jadi kumpulkan dulu ya teman-teman gitu setiap dari penelitian terdahulu yang ada gitu menggunakan variabel yang sama, silakan bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, bagian ketiga, ada kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini berhubungan dengan bagaimana pelayanan dari perangkat kampus digital yang menyediakan informasi dan sistem. Jadi, layanan itu berkualitas gitu ya, kalau misalkan dia memenuhi faktor-faktor berikut. Misalkan, dia berwujud gitu ya. Berwujud itu apa artinya? Ya, misalkan dia dapat dilihat dari perangkat lunak dan perangkat keras gitu yang digunakan pada perangkat kampus tersebut. Jadi memang misalkan informasinya itu ada gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung, secara di software maupun tidak. Nah, kemudian berkaitan dengan keandalan. Nah, keandalan dari perangkat kampus digital. Nah, berarti pengguna dijamin akan selalu bisa mendapatkan informasi melalui salah satu perangkat kampus digital yang tersedia. Kemudian terkait dengan pelayanan yang cepat dari bagian front office maupun teknisi kepada pengguna apabila mendapatkan kesulitan dalam menggunakan perangkat kampus. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, gampang tuh dibantu gitu ya. Nah, di sini ada dua gitu ya, di bagian yang pelayanan ini ada kesegeraan dan ada kesegeraan resepsionis dan kesegeraan teknisi. Terus yang selanjutnya adanya jaminan baik dari bagian front office maupun teknisi untuk dapat membantu pengguna gitu ya, karena mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mengoperasikan. Sini ada nih jaminan gitu ya, jaminan resepsionis dan jaminan teknisi. Jadi semisal ada yang belum dimengerti, dia bisa mencontohkan atau mentutorialkan lah gitu ya. Dan yang terakhir ada empati gitu, yang berarti bahwa semua perangkat kampus digital yang disediakan telah mengakomodasi semua permintaan. Nah, selanjutnya ini bagian laten endogen 1 terkait dengan penggunaan. Ya. Nah, di bagian penggunaan ini, jadi penggunaan itu maksudnya adalah penggunaan dari perangkat kampus. Nah, ini bisa diukur melalui satu misalkan. Jadi bisa diketahui nih terkait dengan penggunaan si perangkatnya ya. Yang pertama adalah frekuensi penggunaan perangkat kampus. Gitu ya, ini frekuensi. Kemudian terkait dengan jumlah laporan yang dihasilkan perangkat kampus. Kemudian ada kebiasaan menggunakan perangkat kampus, kerutinan gitu ya. Ini masih sama sebenarnya dengan frekuensi. Kemudian alasan penggunaan perangkat kampus digital gitu ya. Misalkan seorang tuh biasanya menggunakannya karena apa sih? Misalkan karena memang semua informasi ada di situ ataupun apa gitu ya. Ini untuk yang terkait dengan penggunaan. Selanjutnya terkait dengan kepuasan pengguna.
Untuk yang kepuasan pengguna gitu ya, dilihat dari sejauh mana respon pengguna terhadap perangkat kampus. Misalkan gitu ya, respon pengguna terhadap perangkat lunak yang digunakan. Pertama software, softwarenya seperti apa nih gitu ya. Kemudian respon pengguna terhadap perangkat keras. Kemudian respon pengguna terhadap interface yang digunakan. Kemudian kesenangan dalam menggunakan perangkat kampus digital. Kemudian respon pengguna terhadap informasi yang disediakan. Kemudian respon pengguna secara menyeluruh terhadap perangkat kampus. Jadi kalau kepuasan ini tadi lebih ke ya kepuasan di bidang-bidang tertentunya gitu ya, baik softwarenya, hardwarenya, ataupun secara umum. Nah itu untuk yang laten, endogen 2. Sekarang laten, endogen yang terakhir nih, dampak individu gitu ya. Nah dampak individu ini untuk melihat sejauh mana dampak positif yang diperoleh pengguna setelah menggunakan perangkat kampus digital dalam mendukung proses pembelajarannya. Jadi sejauh mana dampak positifnya gitu ya. Nah, di sini kurang lebih untuk yang bagian dampak atau kepuasan pengguna gitu ya terkait dengan dampak individu. Ada yang pertama terkait dengan pembelajaran yang diperoleh pengguna dalam menerapkan perangkat kampus digital dalam mendukung proses pembelajaran gitu. Jadi apakah dengan adanya perangkat tersebut proses pembelajaran itu makin bagus gitu ya. Kemudian sejauh mana peningkatan produktivitas pengguna setelah menggunakan perangkat kampus digital dalam mendukung proses pembelajaran. Ya, apakah dengan adanya perangkat tersebut gitu ya, mahasiswa ataupun staf semakin produktif enggak gitu ya. Kemudian bagaimana persepsi diri pengguna jika menggunakan perangkat kampus dalam mendukung proses pembelajaran. Ini terkait dengan kepuasan gitu ya, masih dengan kepuasan. Nah itu misalkan itu adalah step-step gimana ketika kita tadi mau membuat model gitu ya, jadi banyak hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yang harus kita cari gitu ya, selain dengan tadi variabel laten, baik itu nanti endogen, eksogen, nanti kita juga harus mencari dan menentukan indikator dari masing-masing variabel tersebut. Nah kemudian ini masih mengulas pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah nanti dalam semua model pasti selalu ada yang namanya error gitu ya, atau kesalahan pengukuran. Jadi apa ya, ada kalanya gitu ya, model yang kita gunakan gitu ya, nanti itu tidak mencerminkan secara keseluruhan, pasti akan ada indikator yang lain. Nah di sebuah model khususnya pada penggunaan indikator gitu ya, ataupun sebuah variabel laten, maka akan terdapat variabel error. Nah, di mana variabel error itu ditampilkan dalam bentuk lingkaran kecil tanpa nama, gitu ya. Mungkin nanti yang kayak gini nih, ini gambarnya. Jadi nanti akan ada dua macam gitu ya, error. Ataupun mungkin ada 3 istilah sebenarnya, teman-teman yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya, dengan beberapa namaan gitu ya, baik itu yang kemarin itu ada apa aja, nanti ada epsilon gitu ya, kemarin nih yang udah kita bahas di bagian struktur model. Nah, di sini di bagian yang error untuk model pengukuran gitu ya. Nah, nanti contohnya nih, tadi yang dari model yang udah kita sebutkan tadi gitu ya. Nah, perhatikan indikator kemudahan penggunaan pada konstruk kualitas sistem gitu ya. Contohnya nih, misalkan di bagian variabel yang eksogen untuk yang pertama gitu ya, kita perhatikan nih indikator yang ada di situ. Nah, indikator kemudahan penggunaan itu nanti bertujuan untuk menjelaskan si variabel laten dari kualitas sistem. Nah, kemudian nanti kita akan menyajikan beberapa pertanyaan gitu ya terkait dengan kemudahan pengguna selama pengguna menggunakan perangkat kampus gitu ya yang digunakan nanti untuk mengukur seberapa baik kualitas sistem tersebut. Nah, tapi gitu ya, tidak semua item pertanyaan dapat mengukur secara tepat terkait dengan kualitas sistem. Atau mungkin gitu ya, dapat saja gitu ya tingkat kemampuan menggunakan seseorang akan berbeda dengan yang lain. Jadi karena responden yang kita pilih nanti kan tadi mempunyai behavior atau pengetahuan tersendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam suatu indikator itu pasti akan selalu ada yang namanya error dalam pengukuran gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai measurement error. Jadi nanti ketika menjawab dan sebagainya orang ya pasti ya yang kita harapkan misalkan orang tuh setuju semua, ya enggak lah gitu kan, mereka punya asumsi dan persepsi masing-masing gitu ya. Tentunya nanti ada yang tidak setuju, ada yang ngasih nilai paling kecil, atau justru yang netral dan sebagainya.
Nah, kemudian yang kedua ada kesalahan dalam model struktural atau disebut sebagai structural error. Nah, error pada struktural model sering disebut dengan residual error atau disturbance term gitu ya, yang merefleksikan varians yang tidak dapat dijelaskan dalam variabel endogen yang disebabkan semua faktor yang tidak dapat diukur. Jadi ini berkaitan dengan variabel endogen, teman-teman. Nah, dari model yang tadi gitu ya, terlihat bahwasannya nih contohnya kepuasan pengguna itu dia dipengaruhi oleh kualitas sistem. Jadi ya si endogen yang pertama ini dia dipengaruhi oleh 3 eksogen, ada kualitas sistem, kualitas layanan, dan kualitas informasi. Nah, tentunya tapi gitu ya, secara nyatanya gitu ya, sebenarnya akan masih ada gitu ya variabel atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna perangkat kampus digital tersebut yang tidak kita sertakan dalam model gitu ya. Nah, sehingga gitu ya sama seperti yang indikator di bagian measurement error, nah sebuah variabel endogen pun pasti akan ada namanya kesalahan pengukuran gitu yang disebut sebagai variabel error. Nah, jadi itulah ya. Jadi dalam sebuah model apapun ya, tidak hanya SEM, ketika kita meneliti gitu ya, karena kita meneliti menggunakan sampel, karena kita menggunakan indikator-indikator tertentu gitu ya, jadi akan ada tentunya faktor yang lain yang dapat mempengaruhi si variabel yang akan kita ukur, yang tidak kita jelaskan dalam model. Nah, sehingga nanti akan ada nilai-nilai toleransinya. Seperti yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita pelajari kemarin ya, teman-teman di bagian asumsi-asumsi ketika pengujian di inner model maupun outer model, kemudian di model fit, ya bagaimana tadi ada sebuah asumsi yang harus terpenuhi gitu ya, 0,6 ke 0,7. Dari mana sisanya itu adalah errornya, untuk errornya. Nah, tadi ini contoh gambar dari model yang sudah kita bangun gitu ya, ketika kita sudah mulai mengaplikasikan dalam software. Jadi nanti kita buat gitu ya, dari masing-masing variabel laten kita hubungkan dengan indikator dan errornya. Ini yang kemarin seperti yang di model struktural yang udah kita lihat gitu ya, yang contoh terkait dengan faktor krisis. Jadi seperti inilah nanti gambaran model yang akan kita buat. Nanti ya kita gambar semuanya dahulu gitu ya, variabel eksogen 1 ada indikatornya, variabel eksogen 2 ada indikatornya, eksogen 3 indikatornya, kemudian kita hubungkan dengan variabel endogen. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita nanti baru nih kasih yang namanya patch diagramnya. Hubungannya kemana nih? Kalau sistem hubungannya dia harus mempengaruhi penggunaan. Yang ini mempengaruhi pengguna. Dan sampai nanti terciptalah gambar seperti ini. Oke, ini ada catatan nih yang harus diingat gitu ya. Nah, sebuah model itu, tadi ya model yang sudah kita lihat sama-sama gitu ya, harus dibuat berdasarkan suatu teori tertentu gitu ya. Nah, kemudian SEM ini digunakan untuk menguji apakah model tersebut dapat diterima atau ditolak gitu ya. Dan model yang dibuat itu sudah didasarkan pada teori tertentu. Nah, sehingga SEM tidak dapat digunakan untuk membangun model baru tanpa dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi SEM itu sebenarnya yang sangat ketat banget asumsinya ya. Nah, cuman gitu ya, SEM yang menggunakan metode PLS ini gitu ya nanti akan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada metode SEM. Di mana nanti si PLS ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi teori yang sudah ada ataupun bisa juga membangun hubungan yang memang belum ada. Tetapi tentunya tadi kalau misalkan tidak ada landasan teori gitu ya, kita kemarin sudah mempelajari. Kalau memang tidak ada teorinya, berarti harus berdasarkan dua hal. Yang pertama in-depth interview, yang kedua adalah forum group discussion. Nah, itu untuk yang PLS. Jadi untuk yang SEM secara umum, termasuk yang covariant based SEM gitu ya, di bagian jenis SEM yang lain, nah itu tidak bisa kalau misalkan dia menggunakan teori yang belum ada. Nah, tetapi untuk yang PLS itu diperbolehkan selama gitu ya, yang kita cari nanti data dari hasil in-depth interview ataupun forum group discussion adalah dari para ahli atau pakar di bidang tersebut. Nah, kemudian gitu ya, si SEM PLS ini, dia merupakan metode analisis yang powerful. Karena ini kelebihan-kelebihannya ya, ini udah kita pelajari juga sebenarnya. Karena memungkinkan pemodelan kesamaan struktural dengan menggunakan asumsi data yang digunakan
tidak harus berdistribusi normal, kemudian dapat digunakan ukuran sampel yang relatif kecil, dan indikator yang digunakan bisa bersifat reflektif, formatif, ataupun kombinasi keduanya. Jadi dia syaratnya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu baku. Jadi silahkan bisa dikembalikan lagi kepada si peneliti. Itu ya teman-teman, jadi terkait dengan pemodelan SEM. Jadi kita sebenarnya yang paling intinya, yang paling penting adalah terkait dengan teori ya. Nah, jadi teori-teori inilah yang akan menjadi landasan yang akan kita gunakan dalam pembuatan model menggunakan SEM gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan dicatat, tugas kalian adalah mencari salah satu paper gitu ya. Kemudian silahkan diresum paper tersebut menggunakan metode apa, menggunakan teori apa gitu maksudnya. Menggunakan teori apa, kemudian dalam paper tersebut ada variabel apa aja, variabel laten apa aja, eksogennya apa, endogennya apa, dan apa indikatornya. Itu tugasnya ya teman-teman. Oke, yang sebelumnya kakak juga mau coba share paper gitu ya. Coba share paper yang menggunakan metode SEM. Bentar ya. Oke, ini kakak coba share. Kakak juga kirim di grup ya nanti. Nah, di sini ada contoh paper. Ya, di sini paper yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dan loyalitas pengguna dalam menggunakan perpustakaan digital, terutama di universitas yang ada di Cina, gitu ya. Jadi pengen ngeliat nih gimana sih tingkat kepuasan seorang tuh bisa mempengaruhi loyalitas si pengguna gitu ya, terutama di perpustakaan digital. Oke, nah ini nanti kayak gini ya teman-teman, tugasnya cari paper kayak gini. Nah dia nanti pakai teori apa gitu ya. Nah di sini nih ada dijelaskan biasanya. Nih, agak gedein dulu deh. Nih, Technology Acceptance Model. Jadi dia menggunakan metode TAM ya, teori yang TAM. Gitu. Jadi dia akan mengukur terkait dengan loyalitas. Gitu ya. Dan dia menggunakan teori Technology Acceptance Model atau yang TAM ya, tadi yang nomor 2 ya, teman-teman. Nah, di sini dia menggunakan total responden sebanyak 426 gitu ya. Kemudian nanti dia akan menyusun gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat ya coba ya, variabel apa aja yang dia gunakan, pertanyaannya apa. Nah, ini nanti biasanya dia juga membuat hipotesa nih, ada hipotesanya. Nah, ini. Nah, dia nanti ada sekitar 8 variabel ya, teman-teman. Ada 3 eksogen, kemudian ada 5 endogen. Nah, ada apa aja? Ini hampir mirip seperti yang tadi ya, teman-teman, seperti yang sudah kita contohkan. Nah, di sini ada sistem quality atau kualitas sistem, kemudian ada information quality atau kualitas informasi, ada service quality atau kualitas layanan. Nah, kemudian, ini variabel-variabel yang ada di TAM ya. Ini ada perceived easy of use, perceived usefulness gitu ya. Ada DL's affinity. Nah, kemudian baru nanti variabel endogen yang terakhir gitu ya. Di sini ada user satisfaction, kepuasan pengguna, dan ada user loyalty, loyalitas pengguna. Jadi dia pengen melihat ini teman-teman modelnya seperti ini. Nanti kita lihat nih indikatornya apa aja sih. Nah, dia juga nih nulis ya. Untuk bagian yang pertama nih, dia di bagian sistem quality, ini teorinya nih ada ya. Dia kasih teori. Ada teori information system success theory. Jadi yang TAM itu cuma 2 ya, ternyata yang bagian perceived easy of use dan perceived TAM. Jadi dalam satu model itu teman-teman bisa melakukan beberapa teori yang penting, ada ininya, ada landasannya. Nah, dia juga nanti mencantumkan rujukan yang dia gunakan. Jadi dia tuh dapat dari mana sih pertanyaan atau indikator-indikator ini? Nah, dia dapat dari paper-paper yang sudah ada sebelumnya. Dan tentunya dia tadi ada teorinya. Nah, contoh nih di bagian sistem quality, indikatornya apa? Di sini dia ada cukup 3 ya, teman-teman. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dia di sini paling banyak itu berapa ya? Kebanyakan ini 3 ya. Ini 3. Oh, dia sama. Kecuali yang bagian service quality ada 4. Nah, di bagian sistem quality. Nah, dia
dia ngasih nih indikatornya apa. Jadi sistem yang berkualitas itu adalah nih, digital library in our university is reliable. Jadi yang berkualitas ada yang reliable, yang sudah kuat gitu ya. Kemudian the navigations of this digital library is effective. Navigasinya efektif. Kemudian the layout of this library is clear gitu ya. Jadi layout atau mungkin bentuk dari perpustakaannya jelas. Kemudian di bagian information quality. Nah, pertanyaannya ada apa? Misalkan the information provided by this digital library is up to date. Tadi berkenaan dengan ini ya, dengan layanan yang tidak kadaluarsa gitu ya. Kemudian akurat, kemudian komprehensif. Dan yang lainnya ya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Jadi seperti itu nanti tugasnya ya teman-teman, cari satu paper. Dalam paper itu memuat variabel apa aja, kemudian teori yang digunakannya apa gitu ya, dan indikatornya. Kalau ada juga kayak gini nih, boleh pakai landasan rujukan sebelumnya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi nanti dibuat dalam bentuk Excel lah ya, biar gampang. Nanti dalam bentuk Excel kayak gini. Itu tugas teman-teman. Silahkan sehari satu aja papernya. Nah nanti kalau udah dibuat modelnya, baru dia melakukan uji-uji yang sudah kita pelajari kemarin. Nih, dia misalkan kakak perlihatkan ya. Di uji yang pertama nih, di bagian model yang otot. Dia menguji nih ada AV untuk menguji validitas konvergen. Kemudian ada composite reliability untuk menguji reliabilitasnya. Dan ada nilai Cronbach alpha. Ya, ini untuk yang diskriminan validity. Nah, kemudian ada juga gambar dari Cornell Rucker gitu ya, teman-teman. Ya, di sini gambar diagonal. Nah, kemudian untuk yang inner model, di sini dia menggunakan pendekatan mana ya, inner modelnya. Oh, dia inner modelnya langsung digambarkan di bagian patch analysis gitu ya. Nah, ini analisis patch-nya, teman-teman. Nah, ini nilai probability-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada tanda bintang, oh berarti dia probability-nya di bawah 5%, ada yang di bawah 1%, dan 10% gitu ya. Nah, kalau yang 3 ini dia di bawah 1%, yang 2 ini di bawah 1%, yang 1 ini di bawah 5%. Ini digambarkan seperti ini. Nah, ini untuk uji fit-nya, uji overall fit-nya dia menggunakan nilai yang SRMR. Nah, itu ya, jadi ini contoh paper yang tadi menggunakan metode TAM dan gabungan dari teori yang lain, gitu ya, boleh banget. Itu tugasnya nanti ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang kita lebih ke pemodelan terkait dengan variabelnya. Nah, besok kita akan coba bahas dari awal, dari model, kemudian nanti kita akan langsung aplikasikan dengan software. Sehingga nanti hasil estimasi yang tadi ya seperti nilai-nilai ini nih, kita akan lihat. Oke, mungkin untuk pembahasan di malam hari ini kakak cukupkan sekian. Barangkali silahkan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, kakak kembalikan dulu ke moderator. Baik, Masya Allah, jazakillah khair wa barakallahu fiq pada Kak Ririn atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi, pembahasan materi yang tadi itu adalah SNPLS, di mana berdasarkan yang disampaikan oleh Kak Ririn bahwa SNPLS itu juga tentu membutuhkan teori-teori di dalamnya. Selain itu juga SNPLS itu, sesuatu yang memerlukan selain teoritis juga memerlukan pertimbangan, desain, dan juga penelitian yang sangat cermat. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan langsung membuka mic atau bisa di kolom chat. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Afwan Kak,
Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Tipa. Izin bertanya Kak Afwan karena tadi di sini sinyal agak putus-putus. Agak ketinggalan yang variabel error tadi. Mungkin boleh minta tolong diulang. Terima kasih. Oke. Oke, makasih banyak Tipa atas pertanyaannya, gitu ya. Nah, jadi tadi di bagian kesalahan pengukuran, gitu ya. Nah, tadi di kesalahan pengukuran itu tentunya akan ada berbagai macam error, gitu ya, yang sudah disampaikan bahwasanya dalam metode apapun, jenis penelitian apapun, gitu ya. Ketika kita meneliti akan ada yang namanya kesalahan. Kesalahan itu maksudnya apa? Kesalahan karena ternyata model yang kita gambarkan tidak bisa mencerminkan secara keseluruhan variabel yang akan kita ukur. Jadi variabel X yang kita pilih atau eksogen yang kita pilih itu nggak pasti dia 100% menjadi faktor penentu variabel Y-nya atau variabel endogennya. Nah, kalau misalkan di SEM sendiri gitu ya, kakak coba share ulang. Nih di bagian SEM sendiri karena dia mempunyai dua struktur gitu ya, ada model measurement sama ada model struktural gitu ya. Nah, tentunya nanti akan ada dua error juga gitu ya. Nah, yang di bagian error atau kesalahan di measurement atau model pengukuran nanti berkaitan dengan indikator yang dipilih gitu ya. Nah, contohnya tadi misalkan dari bagian kualitas layanan, kualitas sistem gitu ya, maaf. Nah, di bagian kualitas sistem kan tadi ada beberapa indikator tuh gitu ya. Jadi indikator kemudahan lah misalkan. Ada indikator kemudahan, ada indikator yang lainnya gitu ya. Misalkan mana nih? Nah, misalkan ini nih. Di bagian kualitas sistem kan akan banyak nih. Ada kemudahan, ada akses, ada akurasi, ada keandalan, ada waktu gitu ya. Nah, ada kalanya gitu ya, indikator yang kita pilih nanti gitu ya pas kita uji ternyata dia nggak 100% mempengaruhi kualitas sistem. Karena yang pertama, nah responden itu tentunya ketika menjawab kan kita mengharapkan nih sebagai peneliti mereka setuju semua nih dengan apa yang kita buat kan. Jadi ketika kita membuat indikator, ya kita harapkan mereka pilih angka 5 semua misalkan setuju gitu ya. Nah, tetapi gitu ya tadi karena ada keterbatasan si responden tentang pengetahuannya ataupun tentang behavior, nah, tentunya nanti mereka ya bisa jadi memilih angka 1 tidak setuju gitu ya ataupun dia memilih angka 3 netral nih misalkan. Nah, sehingga nanti pas kita lakukan uji estimasi, nilai loading faktor dari indikatornya, misalkan ada yang di bawah 5%. Kan kemarin misalkan kalau yang 0,5 ke atas, ya dianggap indikatornya sudah mencerminkan si variabel latennya. Tetapi ada kalanya dia nilainya kecil. Nah, kenapa nilainya kecil? Ya karena ternyata variabel tersebut sebenarnya nggak pas digunakan di situ. Ataupun misalkan ya ternyata karena si responden tidak setuju tuh gitu ya. Akhirnya si variabel itu bisa kita buang atau nanti kita modifikasi. Nah, ataupun ternyata masih ada indikator-indikator lain yang belum kita masukkan. Nah, itu pun termasuk error gitu ya. Nah, itulah. Nah, kalau yang kedua, kesalahan pengukuran dalam model struktural. Ini berkaitan dengan variabel endogen gitu ya. Nah, misalkan gitu ya, kalau ini terkait dengan indikator, ini terkait dengan endogen. Nah, variabel endogen misalkan tadi kan dampak individu. Nah, ini nih, dampak individu. Nah, bisa jadi gitu ya, dampak individu itu tidak hanya dipengaruhi ini, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, ataupun penggunaan, kepuasan. Tapi masih ada variabel-variabel yang lain yang mempengaruhi dampak individu. Misalkan di paper yang tadi kita lihat, dia menggunakan beberapa kan, ada tentang loyalitas, ada tentang easy of usefulness, tadi izin dan jadi ternyata dampak individu ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak ada dalam model. Nah, sehingga model kita itu ya terjadi yang namanya ya error gitu ya. Tetapi tadi pas kita uji estimasi nanti akan ada batasan tersendiri. Nah, misalkan di bagian uji fit atau di bagian uji inner atau di bagian uji outer itu kan ada asumsi yang harus terpenuhi gitu ya. Misalkan ketika validitas konvergen dia harus di atas 0,7. Ketika dia di bagian reliabilitas dia harus di atas 0,6. Nah, itu sebagai gambaran yang harus terpenuhi. Nah, sisanya kan harusnya kan 100% kan, ternyata kan cukup 60% aja. Berarti 40%-nya itu adalah dianggap error tersebut yang memang dimaklumi lah secara apa ya? Secara penelitian itu dimaklumi seperti itu. Jadi akan ada sesuatu hal yang memang ya ketidaksempurnaan atau mungkin bahasanya
keterbatasan penelitian atau limitasi. Nah, itu yang disebut dengan error dalam model. Itu mungkin Tifa untuk jawabannya. Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, oh iya. Kalau nggak ada lagi, mungkin itu ya. Jadi ingat teman-teman, malam ini semuanya dapat tugas untuk tadi ya membuat resume terkait dengan teori yang digunakan dalam paper tersebut, variabel latennya ada apa aja, eksogen endogennya, dan indikatornya. Kalau misalkan ada, boleh ditambah dengan rujukan sebelumnya. Silakan nanti teman-teman buat dalam bentuk Excel dan dikumpulkan nanti di hari terakhir, hari sebelum terakhir artinya ya, hari Kamis lah ya, Kamis malam. Jadi nanti hari Jumat ya boleh Jumat sampai maghrib. Nanti di pertemuan terakhir di evaluasi akan kita bahas. Oke, mungkin kakak kembalikan ke Putri ya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Jazakillah khair untuk Karirin atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat juga untuk kita. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Karirin bahwa kita diamanahkan untuk mencari paper di mana paper tersebut kita resume, dan di paper tersebut juga kita akan mencari variabel yang digunakan apa, teori yang digunakan apa, indikatornya, eksogen atau dan juga endogennya. Untuk teman-teman semua, nanti kami dari pihak panitia juga bakal mengumumkan dan menginformasikan kembali agar tugas tadi bisa dapat dikerjakan dengan cepat. Kita sebelum penutup, kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelum kita keluar, saya mau dokumentasiin dulu buat teman-teman semua. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan membuka kameranya, bisa dibuka. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman yang mau buka kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, kita mulai langsung dokumentasi ya. Bisa lihat di kamera semuanya. 1, 2, 3. Lagi, boleh dilihat kamera lagi teman-teman. Bisa ganti gayanya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khair untuk teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir pada kelas pelatihan karya tulis ilmiah ketiga malam ini. Semoga teman-teman yang hadir dimudahkan urusannya dan juga dilancarkan semua setiap aktivitasnya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi